Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, EM Hulaimah dengan NIM 55522101160, serta rekan saya Nopal Al-Fajri dengan NIM 55522100050. Kami akan membahas mengenai modal kerja untuk memenuhi tugas teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Lia Usliwati, SEMSI. Oke, kita langsung saja ke materinya. Baik, terima kasih. Jadi untuk bagian pertama yaitu terkait dengan pengertian dari modal kerja. Modal kerja sendiri adalah investasi jangka pendek neto yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas harian. Nah, konsep modal kerja ini berasal dari perbedaan di antara modal tetap dan modal yang beredar pada awal abad ke-20. Nah, modal tetap atau fixed capital adalah uang yang dikeluarkan langsung, tertanam untuk semua, sementara modal yang beredar atau circulating capital didefinisikan sebagai komponen-komponen persediaan dalam perdagangan yang dipisahkan dari dan digantikan oleh komponen-komponen yang serupa dalam aktivitas bisnis yang biasa. Berikutnya komponen-komponen modal kerja. Yang pertama ada aset lancar, terdiri dari satu, kas yang tersedia untuk operasi saat ini, dan komponen-komponen yang setara dengan kas. Yang kedua yaitu persediaan barang dagangan, bahan baku mentah, barang dalam proses, barang jadi, perlengkapan operasi, serta pemeliharaan bahan baku dan suku cadangnya yang umum. Yang ketiga yaitu piutang usaha dagang, piutang wesel, dan piutang lain yang dapat diterima. Yang keempat yaitu piutang dari pejabat, karyawan, rekanan, dan lain-lain yang dapat ditagih atau dikumpulkan dalam aktivitas bisnis yang biasa untuk kurun waktu 1 tahun. Yang kelima yaitu angsuran piutang atau piutang usaha yang ditangguhkan, dan piutang wesel umumnya sesuai dengan praktik perdagangan yang normal dan persyaratan yang ditetapkan dalam bisnis. Yang keenam yaitu sekuritas yang dapat diperdagangkan yang merepresentasikan investasi kas yang tersedia untuk operasi saat ini. Dan yang ketujuh yaitu beban dibayar di muka seperti asuransi, bunga, sewa, pajak, royalti yang tidak digunakan, dan layanan iklan yang telah dibayar tetapi belum diterima saat ini, dan perlengkapan operasi. Berikutnya yaitu liabilitas jangka pendek. Yang pertama ada kewajiban untuk komponen-komponen yang telah disertakan ke dalam siklus operasi seperti utang yang timbul dalam perolehan bahan baku dan persediaan yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau dalam menyediakan layanan yang akan ditawarkan untuk dijual. Yang kedua yaitu pembayaran yang diterima di muka dari pengiriman barang atau pemberian layanan. Kemudian yang ketiga ada utang yang timbul dari operasi yang terkait langsung dengan siklus operasi seperti utang upah, utang gaji dan komisi, utang sewa, utang royalti, dan utang pendapatan serta utang pajak lainnya. Dan yang keempat yaitu liabilitas lain yang mana likuidasi reguler dan biasa diharapkan akan terjadi dalam waktu yang relatif singkat, biasanya 12 bulan, juga dimaksudkan untuk disertakan seperti utang jangka pendek yang timbul dari perolehan aset modal, jatuh tempo kewajiban jangka panjang secara berseri, jumlah yang perlu dikeluarkan dalam waktu 1 tahun berdasarkan ketentuan dan cadangan, dan kewajiban lembaga yang timbul dari pengumpulan atau penerimaan kas atau aset lainnya untuk akun pihak ketiga. Selanjutnya yaitu manajemen modal kerja. Nah, manajemen modal kerja ini adalah strategi yang berfokus pada mempertahankan tingkat efisien komponen modal kerja, aset lancar, dan liabilitas jangka pendek. Tujuan dari manajemen modal kerja adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang memadai untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek dan beban operasionalnya. Nah, kebutuhan modal kerja perusahaan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya itu sendiri terdiri dari ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhan, kemudian struktur organisasi, kecanggihan manajemen modal kerja, dan posisi atau aktivitas atau kapasitas peminjaman dan investasi. Sedangkan faktor eksternalnya terdiri dari layanan perbankan, suku bunga, teknologi baru dan produk baru, ekonomi, serta pesaing. Materi selanjutnya mengenai measurement application. Yang pertama yaitu current value accounting. Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
Kemudian, long-standing measurement example. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu ada account receivable and payable. Yang kedua yaitu cash flow fixed by contract. Kemudian yang ketiga yaitu the lower of cost or market rule. Kemudian yang keempat adalah revaluation option for property, plant and equipment. Dan terakhir yaitu impairment test for property, plant and equipment. Selanjutnya yaitu financial instrument defined. Instrumen keuangan merupakan sebuah kontrak yang menciptakan aset keuangan dari suatu perusahaan dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas perusahaan lain. Kemudian, primary financial instrument, yaitu topik yang berkaitan dengan bagaimana akuntansi nilai wajar atau fair value accounting dapat mengalami perubahan atau evolusi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Di mana fair value accounting ini adalah suatu metode akuntansi yang mengukur aset, kewajiban, atau instrumen keuangan berdasarkan nilai pasar saat ini atau harga pasar yang relevan. Kemudian selanjutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dalam fair value accounting dalam jangka waktu yang lebih panjang. Terdapat perubahan dalam peraturan dan standar akuntansi, kemudian perubahan dalam kebijakan perusahaan, perubahan dalam praktik industri, volatilitas pasar, dan perubahan dalam pandangan pasar. Nah, jika tujuan perusahaan model bisnis adalah untuk memiliki aset guna memperoleh bunga dan pokoknya, maka aset tersebut dinilai berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Selanjutnya, the fair value option, yaitu untuk mengukur aset atau kewajiban tertentu dalam laporan keuangannya dengan menggunakan nilai wajar. IFRS 9 memuat pilihan nilai wajar pada saat akuisisi perusahaan dapat secara tidak dapat ditarik kembali, menetapkan aset keuangan dan atau liabilitas keuangan yang biasanya dinilai pada biaya perolehan diamortisasi ke dalam kategori nilai wajar jika hal ini mengurangi ketidakcocokan. Kemudian, loan loss provisioning, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan untuk mengalokasikan sejumlah dana yang ditujukan untuk menutupi potensi kerugian yang mungkin timbul dari kredit yang disalurkan atau investasi lainnya yang terkait dengan risiko kredit. Selanjutnya yaitu fair value versus historical cost. Nilai wajar atau fair value yaitu nilai yang biasa diperoleh jika suatu aset dijual atau kewajiban dipindahkan antara pihak-pihak yang bertransaksi dalam kondisi pasar yang sehat. Nilai wajar ini mencerminkan harga pasar saat ini atau harga yang dapat diterima dalam suatu transaksi pada saat tertentu. Kemudian nilai wajar ini metode yang digunakan dalam laporan keuangan yaitu untuk mengukur investasi atau aset keuangan yang diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan biaya historis atau historical cost yaitu nilai aset atau kewajiban pada saat diperoleh atau diakuisisi. Dan biaya historis ini mencerminkan biaya aktual yang dikeluarkan untuk memperoleh aset atau kewajiban tersebut. Sedangkan metodenya ini digunakan dalam laporan keuangan untuk aset seperti tanah, bangunan, dan peralatan, di mana nilai pasar dapat berfluktuasi tetapi nilai historis tetap konstan. Selanjutnya yaitu liquidity, risk, and financial reporting quality. Menurut Acharya dan Pedersen, tahun 2005 mendefinisikan risiko likuiditas sebagai ketidakpastian mengenai berapa biaya pembelian atau penjualan. Kemudian, derecognition and consolidation,
yaitu penghentian pengakuan dan konsolidasi merupakan inti permasalahan akuntansi yang berkontribusi terhadap kehancuran pasar pada tahun 2007 sampai 2008. Selanjutnya yaitu derivative financial instrument. Instrumen derivatif adalah kontrak perjanjian antara dua pihak yang menjual atau membeli sejumlah barang, baik aktiva finansial maupun komoditas, pada tanggal tertentu di masa datang dengan harga yang disepakati saat ini. Adapun kriteria dalam instrumen derivatif yaitu memiliki satu atau lebih variabel, kemudian persyaratan perjanjian tidak memerlukan investasi awal bersih, dan persyaratan perjanjian mengharuskan atau memungkinkan penyelesaian sekaligus atau non-settlement. Selanjutnya yaitu accounting for intangible, yaitu aset tidak berwujud adalah aset modal yang tidak memiliki substansi fisik seperti paten, merek dagang, waralaba, kemudian tenaga kerja yang baik, lokasi, restrukturisasi, teknologi informasi, kemudian nama situs internet, dan yang lebih umum yaitu adalah goodwill. Accounting for purchase goodwill. Goodwill adalah selisih antara jumlah bersih nilai wajar ini dan total harga pembelian yang dibayarkan oleh perusahaan yang mengakuisisi. Selanjutnya yaitu self-developed goodwill, yaitu goodwill yang dikembangkan sendiri, tidak ada transaksi yang langsung dapat diidentifikasi untuk menentukan harga goodwill, sehingga konsekuensinya biaya yang terjadi mungkin dapat menciptakan goodwill seperti R&D. Selanjutnya yaitu reporting on risk. Dalam reporting on risk yaitu terdapat beta risk, di mana teori ini mengusulkan bahwa beta saham merupakan satu-satunya ukuran risiko spesifik terhadap perusahaan bagi diversifikasi portofolio investor rasional. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.